Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus ya, tentang bab aplikasi dari turunan ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang teorema kemonotonan ya. Di sini misalkan saya punya sebuah fungsi f, dia kontinu pada selang interval I dan terdiferensial pada selang interval I. Pertama, jika f aksen x itu lebih dari 0 untuk semua titik pada I, maka f naik pada I. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua titik pada I, maka f turun pada I. Intinya adalah ketika turunan pertamanya adalah sama dengan 0, maka dia fungsinya naik di interval itu. Ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka dia akan turun di interval tersebut. Oke. Kemudian yang kedua ada teorema kecekungan ya. Misalkan f terdiferensiasi dua kali ya, punya turunan dua kali pada I. Jika f double aksen x lebih dari 0 untuk semua titik pada I, maka f akan cekung ke atas. Jika f double aksen x kurang dari 0, maka semua titik pada I, maka f cekung ke bawah. Jadi intinya kalau turunan keduanya itu sama dengan lebih dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Kemudian kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka dia akan cekung ke bawah. Ini adalah gambar interpretasi dari tadi dua teorema tadi ya. Jadi kalau yang ini dia fungsinya turun dan dia cekung ke atas. Kemudian yang ini dia fungsinya naik dan dia cekung ke atas. Yang ini fungsinya turun ya, dan dia cekung ke bawah. Kemudian yang ini dia fungsinya naik dan cekung ke bawah. Oke, kita akan aplikasikan teorema kecekungan ini dalam sebuah contoh soal ya. Nah, di sini kita akan menggambarkan sebuah grafik ya, dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat kurangi 12x ditambah 7. Bagaimana gambar dari grafik fungsi ini kita akan pelajari. Oke. Pertama, kita mencari dulu kemonotonan fungsinya. Jadi, di mana dia naik, di mana dia turun. Nah, gitu. Kita tahu bahwa fungsinya tadi kan fx sama dengan 2x pangkat 3 ya. Dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Turunan pertama dari fungsi fx ini adalah 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, f naik itu ketika f aksennya itu lebih dari 0. Berarti 6x kuadrat min 6x min 12 lebih dari 0. Kita cari di mana f itu naik ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini gampang ya. Kita tinggal bagi 6 semuanya ya, di ruas kiri maupun kanan. Kita peroleh x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. X kuadrat min x min 2 dapat kita faktorkan jadi x min 2 dan x plus 1. Oke, berarti ini x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Oke, kita buat garis bilangan seperti biasa, seperti ini ya. Kita masukkan salah satu nilainya ya, contohnya misalkan 0 gitu ya. 0 berarti ini min 2 kali 1, min kali plus jadinya min ya. Jadi di min 1 sampai 2 ini negatif, otomatis di sini plus dan di sini plus. Karena dia lebih dari, berarti ini ke arah sini dan ke arah sini. Maka dari gambar ini gambar ini ya, kita peroleh x kurang dari min 1 dan x itu lebih dari 2 himpunan penyelesaiannya ya. Oke, kita akan cari di mana f itu turun ya. F turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, kita tadi sudah menghitung, ini tidak usah mengulangi perhitungan kita ya. Kan kita peroleh titik kritisnya min 1 dan 2 ya, oke. Dengan garis bilangan seperti ini ya, maka kita peroleh plus minnya juga ikut yang tadi. Karena ini kurang dari 0, maka kita arahkan ke yang negatif. Jadi, berarti kita peroleh dia akan turun di min 1 kurang dari x kurang dari 2. Oke, jadi min 1 dan 2 Anda simpan sebagai titik-titik kritis nanti. Oke, jadi di fungsi f tadi akan naik pada selang interval x kurang dari min 1 dan x lebih dari 2. Serta dia akan turun pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 2. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua kita mencari kecekungannya. Oke, yang kedua kita peroleh kecekungannya ya. Dengan menggunakan teorema kecekungan ya, kita akan peroleh dengan menggunakan turunan kedua
Ya, turunan pertamanya tadi seperti ini ya. 6x kuadrat min 6x min 12. Kita cari turunan keduanya dari fungsi ini. Berarti 12x min 6. Oke. F cekung ke atas ketika F double aksennya itu lebih dari 0. Berarti 12x min 6-nya harus lebih dari 0. Maka kita peroleh 12x lebih dari 6 dan x itu lebih dari 6/12 atau setengah gitu ya. Oke. Kemudian F cekung ke bawah ketika F double aksennya itu kurang dari 0. Maka 12x kurangi 6 itu kurang dari 0. Ini pindah ruas ke sana, 12x kurang dari 6 berarti x kurang dari 6/12 atau x kurang dari setengah. Jadi setengah kita save sebagai sebuah titik kritis gitu ya. Jadi kita tadi ada titik kritisnya ada min 1, 2, dan sekarang dapat setengah. Jadi kita punya 3 titik kritis. Oke, jadi F ini cekung ke atas pada x lebih dari setengah ya, dan dia cekung ke bawah pada selang interval x kurang dari setengah. Oke, dari ketiga titik kritis itu ya, dari informasi kedua itu tadi ya, kemonotonan dan kecekungan, kita peroleh min 1,5 sama 2 kita jadikan titik kritis di sini ya. Ini garis bilangan. Sebelum, karena x kurang dari min 1 dia naik, berarti di sini naik, dan di x lebih dari 2 dia naik, maka di sini juga naik di sebelah sini. Oke, dan min 1 kurang dari x kurang dari 2 berarti di sekitar sini dia turun. Nah, dia sesuaikan aja. Kemudian F cekung ke atas ketika x lebih dari setengah, berarti ini cekung ke atas ya, yang setengah ke kanan itu cekung ke atas, cekung ke atas, cekung ke atas, dan F cekung ke bawah pada x kurang dari setengah, berarti yang di kirinya setengah dia cekung ke bawah, cekung ke bawah. Jadi kita dapat garis bilangan seperti ini ya, informasi dari grafik. Oke. Nah, kemudian 3 titik kritis ini kita cari dulu titiknya, koordinatnya dia di mana ya. Min 1 kita masukkan ke fx ya, kita ingat fx-nya tadi seperti ini, maka kita peroleh f min 1 itu 14. Berarti kita peroleh sebuah titik min 1,14. Oke. Setengah kita substitusikan ke fx juga, maka kita peroleh nilainya adalah setengah. Berarti kita peroleh sebuah titik setengah, setengah. Karena titik itu x, y ya, gitu ya. Oke. Kemudian yang 2 kita masukkan ke f ya. Fx, berarti F2 kita cari, kita temukan minus 13. Berarti kita peroleh sebuah titik 2, min 13. Jadi kita punya titik min 1,14, setengah, dan 2, min 13. Oke. Ketiga titik ini kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius seperti ini ya. Min 1,14 di sini ya. Ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi gambarnya tidak terlalu akurat, tidak apa-apa. Kalau gambar ilustrasi seperti ini, min 1,14, setengah, ilustrasinya di sini, 2, min 13 ilustrasinya di sini. Oke. Dari ketiga titik itu dan dari informasi teorema kecekungan dan kemonotonan, maka kita akan gambar grafiknya. Oke. Dari sebelum min 1 ya, dari sebelum min 1 kan dia naik terus ke bawah, cekung ke bawah, berarti gambarnya seperti ini ya. Sebelum ini ke sini dia naik ya, dia ini naik fungsinya dan cekungnya ke bawah gitu ya. Dari min 1 sampai setengah dia turun dan cekungnya ke bawah. Oke, berarti dia turun ke sini, cekung ke bawah gini ya. Oke, ini tidak mengenai, nggak apa-apa. Nah, dari setengah ini dia mau keduanya dia naik, dia turun, fungsinya turun dan cekung ke atas. Nah, oke, dia turun dan cekung ke atas. Ya, ini artinya melengkung ya. Dan dari 2 ke sana sampai tak hingga dia naik dan cekung ke atas. Berarti kayak gini ya. Oke. Oke, jadi grafiknya akan jadi seperti ini. Gini ya, ini adalah grafik fungsi dari fx kuadrat. Apa tadi saya lupa fungsinya ya. Dia adalah fungsi dari grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x plus 7. Jadi gambarnya adalah seperti ini ilustrasinya. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah titik puncak. Kita lihat pada gambar ini adalah sebuah fungsi ya. Fungsi ini kita ketahui bahwa ini adalah titik puncak maksimum dan ini adalah titik puncak minimum. Kalau kita lihat gradien garis singgung,
di sini ya, berarti gradiennya adalah M sama dengan 0 karena garisnya mendatar seperti itu ya, sesuai dengan sumbu X ya. Maka M sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa konsep gradien garis lingkungan adalah konsep turunan pertama, maka kita bisa cari M sama dengan 0, kita bisa ubah menjadi F aksen X sama dengan 0. Oke, jadi untuk mencari titik maksimum, titik puncak maksimum dan minimum, maka kita gunakan F aksen X sama dengan 0. Oke. Kemudian ada teorema uji turunan kedua, misalkan F aksen dan F double aksen pada A, B yang memuat C, dan misalkan F aksen C sama dengan 0. Jika F double aksen C kurang dari 0, maka FC nilai maksimum lokal. Jika F double aksen C lebih dari 0, maka FC nilai minimum lokal. Oke, kita akan lihat di contoh ya. Kita akan mencari titik puncak maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 3x plus 4. Gimana cara mencari titik puncak maksimum dan minimum dari fungsi ini? Ya, cara pertama adalah kita turunkan dulu ya si fx ini jadi f aksen x sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 3. Karena f aksen x sama dengan 0 tadi ya, untuk mencari titik puncaknya maksimum dan minimum, jadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita peroleh ini x plus 1 dan x min 3 sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Kita punya dua koordinat x seperti ini. Manakah nanti yang merupakan titik puncak maksimum, manakah yang merupakan puncak minimum? Kita uji dulu dengan menggunakan teorema uji turunan kedua. Jika f aksen x seperti ini, maka kita turunkan untuk mencari nilai f double aksen. F double aksennya adalah sama dengan 2x dikurangi 2 seperti ini. Min 1 kita uji dulu. F double aksen min 1 sama dengan 2 kali min 1 min 2. Tadi kita peroleh min 4. Ya. Oke, f min 1-nya kita cari dulu ya. F min 1-nya kita cari dulu. Kita substitusikan ke sini, ke fx ini, sorry. Maka kita peroleh f min 1-nya sama dengan 17/3. Karena f double aksen min 1 itu kurang dari 0, maka min 1,17/3 itu merupakan titik maksimum karena kurang dari 0. Nah, sekarang yang 3 ini kita uji. F double aksen 3-nya kita masukkan, jadi 2 kali 3 min 2, berarti 6 kurangi 2, 4 ya, seperti ini. Oke, berarti karena positif nanti titiknya akan titik minimum seperti itu ya. Karena ini positif ya. Jadi F3-nya kita cari dulu ya, kita substitusikan ke sini 3x, maka kita peroleh F3-nya itu sama dengan min 5. Karena F double aksen 3-nya tadi itu lebih dari 0, maka titik 3, min 5 merupakan titik minimum. Oke, ya. Itu saja mungkin materi yang bisa saya berikan di sini. Mungkin kalau Anda adalah mahasiswa saya, silakan Anda bisa kerjakan latihan soal ini ya. Kemudian Anda hasil pengerjaan Anda upload di Google Classroom sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti perkuliahan ini ya. Ada batasan waktu mengerjakannya ya. Ada batasan waktunya adalah 3 hari. Silakan Anda kerjakan kemudian Anda upload di Google Classroom sebagai bukti perkuliahan. Oke, jika Anda penonton dari YouTube, silakan bisa memberikan saran atau mungkin bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman Anda seperti itu. Kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Oke, untuk itu untuk materi kalkulus kita hari ini cukup sekian ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.